Jangan sombong kalau cuma bisa teriak, "Saya percaya Tuhan." Setan pun percaya kalau Allah itu ada, dan mereka gemetar. Bedanya, setan gemetar, tapi manusia hari ini tidak tahu diri, tetap hidup biadab, tapi merasa paling yakin bakal masuk surga. Kalau kita masih mau menikmati dunia dengan segala keindahannya, kita tidak menghormati Allah Bapa kita loh. Kita tidak mengerti pengharapan yang terkandung di dalam keselamatan Yesus Kristus itu. Kalau orang masih berteologi kemakmuran, ia tidak mengerti kekayaan yang terkandung di dalam keselamatan Yesus Kristus. Tetapi orang Kristen lebih suka yang begitu itu, saudaraku. Lebih suka itu yang begitu, yang berkat-berkat itu. Nanti urusannya hanya berkat jasmani, memberi kolekte pun supaya dilipat gandakan. Janji kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Dasarnya apa? Dasarnya 30, 60, 100 kali lipat, Pak. Mana ayatnya? Matius, Pak. Itu Matius 12, Matius 13, itu bicara apa? Perumpamaan mengenai apa? Firman yang ditabur berbuah, bukan kolekte yang diberikan beranak pinak. Tuh, sudah ngawurnya enggak kira-kira itu, saudara. Saya bukan sedang mengomeli orang lalu menyakiti atau membenci. Nggak ada kebencian. Kasihan jemaat yang salah itu. Sibuk ngurusi persepuluhan. Alkitab berkata jangankan 1/10, seluruh hartamu kamu berikan tanpa kasih sia-sia. Memang gereja butuh uang, sangat membutuhkan. Tapi jangan memelintir ayat dong, ya. Jangan melintir ayat. Dan banyak lagi di pelintiran-pelintiran itu. Akhirnya saudaraku, Injil yang disampaikan itu nilainya merosot. Dan Injil yang merosot nilainya itu diberitakan menjadikan orang-orang Kristen yang juga merosot nilainya. Injil yang benar itu sederhana, tapi mustahil. Oleh pertolongan Tuhan tidak mustahil. Apa itu? Mengenakan hidupnya Yesus. Apa itu hidupnya Yesus? Tuhan Yesus hanya mengisi hidupnya taat kepada Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Mengosongkan diri, menanggalkan semua hak-haknya untuk mengabdi kepada Allah. Luar biasa. Nah, orang-orang yang mengikuti jejaknya baru layak nanti dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Roma 8 ayat 17. Waduh Pak, mungkin orang berkata begitu. Waduh Pak, kalau begini siapa yang bisa ikut? Nah, dari dulu di Matius 19 Yesus juga berkata kok, memang sukar. Murid-muridnya juga sudah mengeluh jika demikian siapa yang diselamatkan. Dan Yesus pun juga berkata, saudaraku, di Lukas 13 ayat 23 dan 24, banyak orang berusaha tapi sedikit yang masuk. Berusaha saja belum tentu masuk. Maka berjuanglah. Jadi tidak otomatis. Saudaraku, ayo kita menghayati kita anak-anak Allah. Kita menaruh seluruh pengharapan kita ada di dalam kerajaan Allah. Bumi ini sudah tidak nyaman dihuni. Sudah bukan hunian yang nyaman, saudaraku. Ya. Dunia ke depan itu, waduh enggak jelas, saudaraku. Jadi marilah kita, ayolah kita memancangkan perhatian kita untuk kerajaan surga saja. Dan untuk itu ya kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak terikat dengan dunia.
Banyak kan saudara yang hidup sekarang ini lagi sangat susah. Ibu-ibu yang dikhianati suami, ditindas anak-anak yang hidup dalam suasana yang tidak nyaman karena orang tua yang tidak bertobat dan lain sebagainya. Ekonomi yang memburuk, utang yang belum bisa, utang yang ia belum bisa selesaikan. Oh banyak deh masalah. Aduh banyak masalah saudaraku, banyak masalah. Tetapi apapun masalahnya, kita menaruh pengharapan kita di dalam kerajaan Bapa kita. Dia berkenan memberikan kerajaan itu. Yesus berkata, janganlah takut kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Beberapa orang kirim pertanyaan ke saya dan berkata, Pak, sejak saya dengar khotbah Bapak, saya jadi nggak yakin masuk surga. Itu benar. Jangan yakin-yakin masuk surga. Masuk surga itu bukan hanya diyakini, harus dialami. Kamu bertemu Tuhan nggak setiap hari? Kelakuan seperti kamu ini layak tidak masuk surga. Jangan hanya membiasakan merasakan yang kau yakini. Allah itu tidak cukup diyakini, Allah itu harus dialami. Sebab kalau hanya diyakini menjadi fantasi. Tapi bisa-bisanya loh tenang, nyaman, aduh. Bisa loh nyaman hidup. Lalu membangun kekristenan dengan sistematika teologi yang tidak tepat. Yakin selamat, yakin dipilih, nanti masuk surga, Allah baik. Belum lagi yang hanya mengarahkan orang kepada kemakmuran jasmani. Saya katakan ya, orang yang menganut teologi kemakmuran tidak mungkin dia mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Lukas 16 ayat 11. Orang yang tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, tidak akan memiliki harta yang sesungguhnya. Artinya harta yang sesungguhnya itu alitenon, kebenaran. Orang yang menganut teologi kemakmuran tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi mengerikannya Tuhan itu diam. Kita itu ya saudara, anak-anak Allah yang memiliki segala kuasa, segala kekayaan, tidak lebay. Galaksi yang jumlahnya triliun-triliun. Wow. Bintang yang berjumlahnya miliar-miliar dan triliun juga. Belum planet-planet yang tidak terbatas dan alam semesta ini mengembang terus. Ada yang empunya dan mengatur semua tatanan ini. Order ini. Siapa? Bapak kita. Nah kalau Allah menjadi Bapak kita dan menghayati kenyataan bahwa Allah itu Bapak kita, kita tidak mungkin menoleh lagi ke belakang lalu mau menyenangkan diri dengan kesenangan-kesenangan daging kita. Walaupun tentu kita akan bergumul bagaimana meninggalkan keinginan-keinginan daging. Tetapi kita akan memiliki minat yang kuat, gairah yang kuat untuk berubah. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan ayat-ayat berikutnya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah.
Ini kan masa aniaya. Kristus telah mengalami aniaya. Jadi persenjatai dirimu dengan pikiran ini. Artinya memang harus menderita. Ikut Yesus menderita. Tapi penderitaanmu ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan kekal. Roma pasal 8 ayat 18. Tidak sebanding. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu kamu seperti mereka. Cukuplah itu. Masa sekarang kamu masih melakukan hal yang sama sehingga keadaanmu tidak berbeda dengan mereka? Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya mungkin saudara tidak bejat seperti pemabuk, tapi mabuknya bukan mabuk anggur, mabuk berbagai kesenangan. Pesta pora, ya bagaimana pakai baju bagus, bagaimana memiliki barang ini, arisan sana, arisan sini, tur sana, tur sini. Bukan tidak boleh, tapi hidupnya hanya untuk itu. Kuliner sana, kuliner sini. Bukan tidak boleh kuliner. Hidupnya hanya untuk itu. Itu kualitasnya rendah loh saudara. Berapa kali saya ketemu orang-orang berkata begini. Aduh mohon maaf Pak, saya belum bisa buat apa-apa untuk Tuhan. Loh Tuhan itu gak butuh apa-apa. Hatimu itu loh yang menilai, menghargai dia. Nah banyak orang mempersembahkan bibirnya untuk menyanyi tapi tidak mempersembahkan hatinya, batinnya untuk Tuhan. Kalau orang menghargai Tuhan sebagai satu-satunya nilai yang berharga dalam hidupnya, itu uang itu masalah kecil. Lukas 16 ayat 9 sampai 10, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia setia dalam perkara yang besar. Nah ini yang kaya-kaya ini loh, yang tidak mampu ya sudah. Jangan merasa Anda bersalah karena tidak memberi persembahan, tidak masalah. Tapi yang punya uang, bagi untuk orang lain. Ya tidak usah ke gereja, bagi orang di sekitarmu, familimu, saudaramu. Yang sekarang ini baru masuk sekolah, lagi mau kuliah. Banyak biaya yang dibutuhkan. Saudara bisa bantu kok mestinya. Lalu yayasan-yayasan Kristen. Aduh jangan cari uang terlalu banyak deh. Uang itu butuh, kita butuhkan. Tapi tolong mereka yang susah dibantu. Uang itu perkara kecil. Karena konteksnya itu mamon. Allah itu besar. Jadi kalau saudara memiliki uang lebih, pikirkan banyak orang saudaraku. Pikirkan. Kalau saya mau pakai pikiran duniawi, ya saya tidak maulah membantu pendeta-pendeta sampai bulan Agustus dengan jumlah 1.000 berlebih. Waduh, itu kalau sampai tidak punya kan bagaimana? Tapi ada saja, selalu ada. Oh, untuk pencitraan ya, nanti di surga, di pengadilan kita tahu saya ini cari pencitraan atau tidak. Udah pakai catatan jangan pindah ke sinode saya ya, tetaplah di sinodemu. Masa sih ada orang kayak begitu? Ya nanti kita lihat di pengadilan. Karena kita juga pernah jadi pendeta yang hidup susah. Jadi ngerti penderitaan orang susah itu saudara. Waktu saya masih muda melayani sampai tidak makan 1 hari. Aduh udah ngerasa susah itu gimana. Naik bus saya hanya numpang pegang Alkitab.
kehujanan, basah kuyup misalnya, ya itu betul. Nggak bisa beli jas hujan. Aduh, kita diomeli kondektur yang tarik-tarik duit karena kita nggak bisa bayar. Aduh, kok melayani Tuhan kok miskin amat. Tetapi kenyataannya kita mengalami itu. Sampai dulu saya melayani di satu tempat, saudara, saya itu punya kena kurap, perut kena kurap. Wah, gatel. Melebar. Waduh. Saya tanya penduduk setempat, kalau mengobati kurap itu pakai apa ya? Katanya minyak tanah dengan daun, ada satu daun, saya bebek gitu. Saya taruh sini, wah panas. Akhirnya saya berhenti. Ini kurap terus merambat, kalau malam gatel lalu ada kayak keluar airnya. Waduh, benar-benar saya malu. Kan waktu itu di satu daerah itu kalau mandi itu di sumur. Sumurnya itu warna airnya kayak warna soft drink seperti coklat gitu. Kita mandi di situ bareng-bareng. Kalau lihat saya kurapan saya malu. Walaupun saya masih muda saya dipanggil om waktu om. Jadi orang situ kalau manggil saya om. Jadi kalau mandi saya pakai sarung segini. Supaya nggak kelihatan kurapnya. Saya bisa dipanggil om kurap. Hai om kurap. Wah. Dah. Terus saya dengar orang kampung cerita waktu itu. Om, kalau orang sakit kurap om di perut terus melembar sampai ketemu lagi. Bisa mati loh. Wah, saya kaget. Wah, mati. Waduh. Kalau pendeta mati martir terhormat. Kalau mati kurap, sejarah gereja bisa rusak ini. Wah, bisa rusak. Tahun sekian penginjil sakit kurap, mati kurapan. Wah, menderita saya. Beli obat untuk kurap aja nggak bisa. Kalau lagi susah kita makan jambu air. Daun singkong kita rebus. Jadi sudah ngalamin penderitaan itu. Kalau ingat hamba-hamba Tuhan yang susah, kita juga mikir. Aduh, kita bisa bantu di tengah-tengah suasana COVID. Nah kalau di kota orang bisa pakai live streaming, nih loh nomor rekening. Di daerah jemaat tidak punya ATM. Pendeta ada yang tidak punya nomor rekening. Perpuluhannya itu singkong. Kadang-kadang juga sulit hidup. 500.000 tiap bulan, 1 juta tiap bulan. Wah itu berarti. Sangat berarti. Tapi kalau jumlahnya 1.000 lebih, 1.800 berapa miliar. Kok cukup Pak? Ya nyatanya cukup. Anda jangan tuduh saya lagi cari uang. Nanti saja, saya kalau di ngomong-ngomongin gitu, ya saya diam saja. Kita tunggu pengadilan. Makin semangat saya hidup suci. Makin semangat saya kerja buat Tuhan. Karena nanti kan pembukuannya dibuka di sana. Banyak orang susah, tolong deh orang-orang di sekitar saudara. Biar Tuhan senyum, ya. Tuhan senyum. Membuat senyum Tuhan itu waduh indah. Kalau kita percaya Allah itu hidup ada, ketiga, kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Ini berkat yang tidak ternilai karena orang percaya tidak takut menghadapi apapun. Bahkan kematian pun dinantikan dan membahagiakan. Coba kalau orang mau cari uang, mau punya rumah bagus, mau kenal, punya relasi pejabat, tujuannya apa sih? Tenang, rasa aman, rasa bahagia. Dan ternyata relasi pejabat uang tidak menjamin. Relasi pejabatnya masuk penjara. Uang kapan saja, situasi dunia tidak jelas. Tetapi kalau kita memiliki ketenangan karena kita mempercayai Allah yang hidup, Dia yang kita percayai itu membuktikan kehidupannya, kehadirannya, kenyataan kehadirannya dan kuasanya. Pasti. Kalau tidak di bumi ini kita meninggal dunia, kita melihat kemuliaan Allah.
Mosok Pak? Ya terserah Anda mau percaya atau tidak. Ini loh warasnya orang yang benar. Injil yang benar itu sederhana tapi mustahil. Oleh pertolongan Tuhan tidak mustahil. Apa itu? Mengenakan hidupnya Yesus. Apa itu hidupnya Yesus? Tuhan Yesus hanya mengisi hidupnya taat kepada Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa, mengosongkan diri, menanggalkan semua hak-haknya untuk mengabdi kepada Allah. Luar biasa. Nah, orang-orang yang mengikuti jejaknya baru layak nanti dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Roma 8 ayat 17. Waduh Pak, mungkin orang berkata begitu. Waduh Pak, kalau begini siapa yang bisa ikut? Nah, dari dulu di Matius 19 Yesus juga berkata kok, memang sukar. Murid-muridnya juga sudah mengeluh, jika demikian siapa yang diselamatkan. Dan Yesus pun juga berkata, saudaraku, di Lukas 13 ayat 23 dan 24, banyak orang berusaha tapi sedikit yang masuk. Berusaha saja belum tentu masuk. Maka berjuanglah. Jadi tidak otomatis. Saudaraku, ayo kita menghayati kita anak-anak Allah. Kita menaruh seluruh pengharapan kita ada di dalam kerajaan Allah. Bumi ini sudah tidak nyaman dihuni. Sudah bukan hunian yang nyaman, saudaraku. Ya. Dunia ke depan itu, waduh enggak jelas, saudaraku. Jadi marilah kita, ayolah kita memancangkan perhatian kita untuk kerajaan surga saja. Dan untuk itu ya kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak terikat dengan dunia. Banyak kan saudara yang hidup sekarang ini lagi sangat susah. Ibu-ibu yang dikhianati suami, ditindas anak-anak yang hidup dalam suasana yang tidak nyaman karena orang tua yang tidak bertobat dan lain sebagainya. Ekonomi yang memburuk, utang yang belum bisa, utang yang ia belum bisa selesaikan. Oh banyak deh masalah. Aduh banyak masalah saudaraku, banyak masalah. Tetapi apapun masalahnya, kita menaruh pengharapan kita di dalam kerajaan Bapa kita. Dia berkenan memberikan kerajaan itu. Yesus berkata, janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kalau kita mempercayai Allah dengan benar, maka kita memiliki sikap takut dan gentar yang benar terhadap Allah. Takut dan gentar yang benar. Takut dan gentar yang dibangun oleh sikap hormat kita. Dan kegentaran akan Allah ini membangun hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Beberapa kali saya berdoa dan berkata, Tuhan ajar aku takut akan Engkau secara patut. Beri aku hati yang menghormati Engkau sepantasnya. Bagaimana aku menghormati Engkau secara patut. Serius saya berkali-kali berdoa. Apalagi minggu-minggu belakangan ini lebih sering. Tidak mau, saya tidak ingin nanti kalau ketemu Bapak di surga, saya menghadap pengadilan Tuhan, wah ternyata selama ini saya kurang sopan terhadap dia. Wah mengerikan itu. Mengerikan, jadi minta Tuhan tolong aku, takut akan Engkau sepatutnya. Dia tidak kelihatan, dia seakan-akan tidak ada, tapi aku harus menghidupkan dia di dalam hidupku.
Bagi orang yang menganggap Allah mati bagi dia. Tunggu nanti Allah akan berurusan dengan orang itu. Tapi bagi orang yang mempercayai dia dengan benar menghidupkan Allah di dalam hidupnya, maka Allah hidup bagi orang itu. Nah, kita itu tiap hari belajar menghidupkan Allah dalam hidup kita. Dan Allah pasti tersanjung. Orang ini beda perlakuannya terhadap diriku. Ia menghidupkan diriku di dalam hidupnya. Dan Allah menyatakan diri. Maka di dalam Alkitab sering kita menemukan kalimat atau beberapa kalimat seorang yang hidup di hadirat Allah. Raja ini atau tokoh ini hidup di hadiratku, kata Allah. Sebab dia hidup di hadiratku, karena Daud hidup di hadiratku. Emangnya yang lain di hadirat siapa? Ya semua mestinya di hadirat Allah. Tetapi orang-orang yang tidak menghormati Allah, dia sebenarnya keluar dari hadirat Allah. Waduh, Tuhan Allah kita itu diam, saudaraku. Senyap itu, ya. Kata senyap itu saya khotbahkan di hari Selasa di Suara Kebenaran dalam beberapa waktu ini. Mungkin kalau tulis buku judulnya Allah Senyap. Ini. Tapi aku membuat ia hidup tidak senyap di dalam hidupku. Aku mengalami dia. Nah, orang yang mengaku percaya bertuhan tapi kelakuannya biadab itu karena menganggap Tuhan itu senyap, lalu Tuhan seperti tidak terganggu oleh kebiadaban hidupnya itu. Nah, kita jangan ikut-ikutan cara hidup seperti itu. Ya, jangan kita ikut-ikutan hidup seperti itu. Percaya kita itu percaya yang benar. Baru kita memiliki perasaan takut. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia.